Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya Adnan Anan dan teman saya Farid Wajidi juga Adi Ulil Amri akan mempresentasikan tugas forensik kami. Jadi pada tugas forensik kali ini kami diminta untuk menganalisis skenario berikut dan sebagai forensik investigator kami diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah. Nah, singkatnya sebuah perusahaan yang bernama Anarchy RUS, dia itu mencurigai bahwasanya salah satu dari staf mereka yang bernama Undercover adalah seorang secret agent yang bekerja untuk perusahaan komputer mereka. Nah, security staff itu sudah memonitoring activity dari ENS ini. Akan tetapi mereka belum menemukan sesuatu yang mencurigakan sampai sekarang. Baru-baru ini ENS itu mendapatkan new Apple TV dan dikonfigurasi dengan IP statis 192.168.1.10 dan berikut adalah packet capture dengan aktivitasnya akhir-akhir ini. Nah, setelah mengetahui skenario tadi, kita diminta untuk menjawab 8 pertanyaan total, di mana untuk masing-masing orang akan menjawab tugasnya masing-masing. Untuk saya sendiri akan menjawab nomor 1 dan 2, sedangkan nomor 3, 4, dan 5 akan dijawab saudara Farid Wajidi, dan 3 lagi sisanya 6, 7, 8 akan dijawab oleh Adi Ulil Amri. Baik, langsung saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1, what is the MAC address of ENS Apple TV? Nah, di sini kita diminta untuk mencari MAC address untuk ENS Apple TV. Nah, di sini untuk mencari MAC address-nya, kita hanya perlu untuk mengecek di paketnya di mana paket yang terkirim dari IP statis tadi. Mungkin bisa dipencet 19168.1.10. Oke. Nah, di sini setelah kita melakukan filtering, nah di situ kita bisa melihat data yang terkirim oleh IP tersebut. Dan di situ kita bisa mengecek di situ apakah ada MAC address-nya atau tidak. Nah, untuk MAC address-nya sendiri bisa kita cek di bagian datanya. Nah, di situ kita dapat menemukan bahwasanya MAC address-nya adalah Apple FE.207.2C4. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah Apple_FE.207.2C4. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua, what user agent string did any Apple TV use in HTTP request? Nah, di sini itu kita diminta untuk mencari apa user agent yang digunakan oleh Apple TV ENS ini di HTTP request. Nah, cara untuk mencarinya yaitu dengan melakukan filtering. Filteringnya itu kita melakukan filtering yang mengirim paket yang ada pada IP 192.168.1.10 dan juga membuat filtering HTTP. Makanya kita memakai di situ N. Nah, di sini kita sudah melihat nih apa-apa saja yang dilakukan oleh Ana dengan IP tersebut dan protokol tersebut. Nah, di situ kita bisa mencari user agent-nya dengan cara melihat di bagian datanya. Nah, untuk user agent-nya sendiri, dia menggunakan Apple TV _2.4 _R_N. Jadi untuk user agent-nya sendiri dia menggunakan user agent Apple TV. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Adi Ulil Amri akan menjelaskan pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ditanyakan istilah apa yang pertama kali N ini cari di Apple TV-nya. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa ini sudah terfiltering package-package yang berasal dari TV-nya si N, dan kita juga sudah menfilter protokolnya yakni berdasarkan HTTP. Oke, berarti kita di sini kan yang ditanyakan search
istilah apa yang dicari. Nah, dari search ini kita bisa lihat info package yang mengandung info search. Atau mungkin info yang mengandung protokol GET. Nah, bisa dilihat bahwa website yang dituju oleh CN ini untuk menonton movie itu adalah ini destination-nya di IP ini. Berarti kita bisa tambahkan filter supaya kita lebih spesifik ke memperhatikan antara komunikasi antar Apple TV VPN dengan website itu. Jadi kita bisa apply di sini filternya, kita apply and selected. Nah, di sini sudah kelihatan jelas ya. Nah, di sini page-nya. Nah, di sini sudah ada kata search di sini. Boleh kita lebih tertuju ke package-package ini. Nah, kita coba lihat dulu ini. Oke, aman saja. Di sini host yang digunakan adalah metrics.apple.com. Itu host yang wajar untuk Apple TV. Nah, kita lihat di sini di movie search-nya. Di movie search-nya kita spesifik ke bagian frame hypertext transfer protocol. Nah, di sini ada parameter yang digunakan. Parameternya H. Ini bisa saja Apple TV-nya baru mengetik tombol H di keyboard. Lalu frame berikutnya, oke, betul. Dan ternyata betul. Jadi A merupakan keyboard yang kedua yang dipencet di Apple TV-nya An ketika lagi search movie apa yang mungkin saja si N ini mau tonton. Nah, ini ketiga dan yang keempat. Nah, berarti kita sudah tahu istilah apa yang dicari si N ini pada Apple TV-nya. Jadi jawabannya adalah hack. Terus pertanyaan keempat. What was the title of the first movie and clicked on? Jadi movie pertama apa yang si N ini klik? Nah, ini kan movie main. Terus ini apa ini? Masih movie page juga. Nah, seharusnya apa yang diklik oleh si N ini tidak jauh dari hasil traffic salah satu paket ini. Kita coba di paket sini dulu. Soalnya bisa saja logikanya begini. Dia ketik search di websitenya hack, lalu di sini dia menontonnya. Oke, kita spesifik ke sini. Oh, ini ada XML. Oke, masih tidak ada yang mencurigakan. Nah, kita coba lihat pada bagian XML-nya. Oke, di sini dibilang
didefinisikan oleh preview URL, berarti parameternya ini. English. Oke, kita cari dari awal dulu. Three hackers. Oh, jadi judul yang pertama ditonton ini bisa saja hacker sih. Tapi kita belum menemukan ini. Preview URL. Oh, maaf. Oke, jadi kita telah menjawab pertanyaan 4. Apa movie yang pertama ditonton oleh Sien? Ternyata movie itu yang berjudul Hackers. Nah, bisa saja ada di sini URL-nya juga. News. Ada ya. Title Hackers. Nah, ini ID-nya. Kalau tidak salah tadi di search-nya juga saya lihat ID seperti ini. Seharusnya kita berada di jalan yang benar. Oh, bagaimana kalau kita follow saja langsung HTTP stream-nya ini? Nah, ini ada preview URL. Oke, jadi ini adalah movie yang dinonton oleh si N pertama kali yang berjudul Hackers. Oke, jadi kita telah menyelesaikan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5 sejauh ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan diselesaikan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal selanjutnya, nomor 6, 7, sampai 8. Nomor 6 di sini soalnya what was the title of the second movie unclick on. Berarti titel apa, titel kedua yang unclick. Kan tadi movie pertama titelnya yang diklik itu udah dijelasin sama teman saya sebelumnya, judulnya Hackers. Sekarang kita ingin mencari titel kedua yang unclick. Sekarang kita beralih ke Wireshark. Berarti kita ini dulu IP source-nya dari N. Udah ada sih tadi di sini. IP source-nya dari N. Oke. Dan HTTP request untuk protokolnya. Kan tadi teman saya udah ngejelasin untuk yang pertama, yang hack tadi dia ngebaca datanya tuh dari mana yang tadi ada search, nah view movie tadi di sini untuk movie pertamanya. Berarti movie keduanya kita harus mencari data yang mirip seperti ini, yang arah URL-nya juga infonya itu ke arah view movie, tapi dengan ID yang berbeda. Nah berarti kita langsung cari aja ke bawah, manually view movie. Kita pastikan tidak ada yang terlewat biar ini adalah view movie kedua yang dilakukan setelah movie pertama tadi. Nah yang ini kita lihat, kita ikuti HTTP streamnya, bagaimana datanya dikirim dan diterima untuk data bagian ini. Ini yang dikirimkan oleh N, dia get, terus berhasil terhubung 200 hubung ke servernya, dan kita lihat langsung di sini ada titelnya. Untuk variabel titelnya sneaker, berarti
bisa kita simpulkan kalau judul dari movie kedua yang diklik N itu adalah Sneakers. Oke, berarti jawaban untuk pertanyaan keduanya adalah Sneakers. Terus untuk pertanyaan kedua keenam, untuk pertanyaan ketujuh selanjutnya, what was the price to buy it? Defined by price display. Berarti dia menanyakan berapa harga dari film ini tadi, film Sneaker tadi. Berarti seharusnya ada di halaman HTML yang sama yang menampilkan case string-nya. Sudah ada clue-nya di sini untuk variabelnya dia didefinisikan oleh press display. Langsung kita search pakai find. Nah, langsung di bawah title sneakernya di sini ada variabel press display. Harganya adalah $9,99. Berarti jawaban untuk nomor 7 untuk harga dari film kedua ini, Sneakers, $9,99 US dollar. Itu berarti dua pertanyaan sudah terjawab. Sekarang pertanyaan terakhir. What was the last full term unsearched for? Nah, ini menanyakan hal terakhir, kata terakhir secara full dari apa yang, kata lengkap dari pencarian terakhir yang dilakukan N. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, ini mirip dengan soal yang tadi yang nomor 3, what were unfirst for search, tapi ini 4 search pertama. Ini kan incremental search, berarti kata per kata. Sekarang kita ingin mencari kata terakhir. Apa sih fullnya kata terakhir dari yang di search oleh An? Nah, untuk itu kita search di sini. Ini aja langsung. Jadi search-nya dari N dan HTTP request URI-nya itu dia mencakup search. Jadi di dalam request URI-nya itu ada kata search. Jadi kita langsung kelihatan semua nih search yang dilakukan oleh N. Nah, ini di awal tadi 4 kata pertama yang dicari oleh teman saya. Oh ini. Ada di sini. A, parameternya V2H, kita ke bawahnya A, C, K. Ini 4 incremental yang tadi udah dijawab oleh teman saya. Terus kemudian N mencari lagi S, N, E. Kita lihat ini parameter V2-nya. SNEB, oh ternyata dihapus, diganti SNEA, K, SNEAK. Ini berhubungan dengan film kedua yang diklik tadi yang judulnya Sneakers. Soalnya adalah menyuruh kita mencari yang terakhir, jadi kita langsung lompat aja ke akhir. Kita lihat parameternya. I know you watching me. Ini adalah full term dari kata terakhir yang di search oleh An. Kita bisa lihat nih prosesnya dari sini. Kita lihat V2-nya dari I, K, N, O, W, Y, O, U, R, E, W, A, G, C, H, I, N, G, M, E. Dan di akhirnya membentuk string I know you're watching me. Nah, berarti jawaban untuk pertanyaan terakhir ini, last full term answer for itu adalah I know you're watching me. Wow. Jadi sebenarnya N udah sadar kalau lalu lintas jaringannya itu diawasi nih oleh Anarchy RUS. Mungkin karena semua pertanyaan, 8 pertanyaannya udah kami jawab, mungkin ini juga mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.